Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Fungsi sistem ekskresi. Sistem ekskresi manusia bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Organ-organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi beserta prosesnya. Pertama, kulit. Kulit merupakan bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis kulit. Pengeluaran keringat adalah proses homeostatis dan diatur oleh hipotalamus. Ketika hipotalamus mendeteksi kenaikan suhu pada tubuh, maka hipotalamus akan mengirim signal untuk memproduksi keringat melalui kelenjar keringat dan memulai pengeluaran keringat. Makin tinggi suhu tubuh, maka makin banyak pula keringat yang dikeluarkan. Ketika suhu sudah kembali normal, maka hipotalamus akan mengirimkan signal untuk menghentikan kerja kelenjar keringat sehingga keringat akan berhenti diproduksi dan panas akan berhenti dikeluarkan. Kedua, paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2, karbon dioksida, dan H2 uap air. Ketika menghirup udara, paru-paru kita akan menerima O2 dan mengeluarkan CO2 beserta H2O. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea, melalui tenggorokan, dan ke bronkus memasuki paru-paru dan ke dalam bronkiolus menuju alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dalam alveolus kemudian akan disalurkan ke jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan akan dibawa kembali ke paru dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk gas dan cairan. Ketiga, hati. Hati juga termasuk sebagai alat ekskresi karena membantu fungsi ginjal dengan memecah beberapa senyawa bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Saat menemukan zat beracun, hati akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 yang diubah lagi menjadi urea. Zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Keempat, ginjal. 3 tahapan pembentukan urin di ginjal. Pertama, filtrasi. Kedua, reabsorpsi. Ketiga, augmentasi. Filtrasi. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam natrium dan urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang oleh tubuh. Penyakit-penyakit di sistem ekskresi. Pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih (ISK) adalah penyakit pada sistem ekskresi akibat bakteri yang masuk ke saluran uretra, kandung kemih, atau bahkan ginjal. Infeksi saluran kemih lebih banyak terjadi pada wanita, meski pria juga bisa mengalaminya, serta bisa diatasi dengan antibiotik. Kedua, batu ginjal. Batu ginjal adalah gumpalan keras yang terbuat dari kalsium oksalat dan bisa ditemui di sepanjang saluran kemih. Penderita batu ginjal akan merasakan sakit di area punggung atau pinggang, bahkan melihat bercak darah pada urin. Batu ginjal bisa diatasi dengan minum obat atau terapi invasif minimal, misalnya dengan gelombang kejut. Tujuan perawatan ini biasanya untuk meluruhkan batu ginjal sehingga dapat keluar lewat saluran kemih. Ketiga,
Gastroesophageal reflux disease GERD. GERD termasuk penyakit pada sistem ekskresi karena terkait dengan masalah lambung. GERD ditandai dengan asam lambung yang kembali naik ke esofagus kerongkongan sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada. GERD bisa sampai mengakibatkan heartburn, napas bau, erosi gigi, mual, hingga sulit menelan dan bernapas. Keempat, wasir. Wasir atau hemoroid adalah semacam daging tumbuh pada anus yang berisi pembuluh darah. Daging ini bisa terasa gatal dan nyeri serta disebabkan oleh berbagai hal seperti diare, konstipasi kronis, terlalu mengejan saat buang air besar, hingga Anda yang kurang mengonsumsi serat. Kelima, penyakit paru obstruktif kronis. PPOK termasuk sebagai penyakit pada sistem ekskresi karena paru-paru tidak lagi mampu membuang karbon dioksida secara normal. Hal ini mengakibatkan Anda seperti kesulitan bernapas. Salah satu bentuk PPOK disebut bronkitis kronis yang ditandai dengan batuk tak kunjung sembuh. Keenam, kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun pada paru-paru sehingga memengaruhi kerja organ pernapasan tersebut, termasuk dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh. Penanganan kanker paru-paru akan sangat tergantung tipe, lokasi, dan penyebarannya. Ketujuh, kutu air. Kutu air adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-terusan lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan Anda menderita gatal, kulit bersisik, dan rasa seperti terbakar. Kedelapan, jerawat. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit iritasi. Teknologi sistem ekskresi. Pertama, cangkok kulit. Cangkok kulit merupakan tindakan pemindahan seluruh atau sebagian ketebalan kulit dari pendonor kepada penerima yang memerlukan skin grafting. Untuk melakukan hal tersebut bisa menggunakan kulit dari orang lain maupun diri sendiri. Biasanya, kulit yang didonor ini diambil dari bagian perut, paha, pantat, atau punggung. Teknologi sistem ekskresi pada cangkok kulit memiliki tujuan untuk menangani luka bakar tergolong parah dengan luka cukup luas. Teknologi skin grafting tak hanya menangani beragam luka pada tubuh. Cangkok kulit bisa dimanfaatkan untuk bedah rekonstruktif atau operasi plastik. Kedua, transplantasi ginjal. Pada teknologi ini, pasien akan menjalani terapi penggantian ginjalnya dengan ginjal orang lain yang tentunya cocok dengan pasien. Terapi transplantasi ginjal menjadi pilihan bagi kebanyakan pasien yang mengalami gagal ginjal maupun memiliki penyakit ginjal stadium akhir. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk tingkatkan kualitas hidup pasien yang mempunyai gangguan tersebut. Sebelum transplantasi ginjal dilakukan, ada serangkaian tes yang perlu dilewati untuk memastikan ginjal dari pendonor cocok pada tubuhnya. Pasien disarankan untuk tidak minum alkohol, berhenti merokok, rutin berkonsultasi dengan dokter, berolahraga sesuai anjuran dokter, dan mengonsumsi obat serta makanan sesuai anjuran dokter. Ketiga, hemodialisis. Bagi orang awam, hemodialisis lebih dikenal dengan cuci darah. Tujuan dari cuci darah yakni untuk membersihkan darah dari zat sisa metabolisme menggunakan metode penyaringan yang dilakukan di luar tubuh. Cara efektif untuk menolong penderita gagal ginjal ialah dengan melakukan cuci darah. Hemodialisis memakai media yang berguna menjadi ginjal buatan pasien. Alatnya bernama dialiser. Di dalamnya terdapat cairan dialisat dan membran permeabel. Teknologi ini mempunyai alat pengontrol dan pencatat tekanan, aliran darah, dan suhu, agar bisa menyaring semua darah. Setiap pasien biasanya butuh waktu 9-12 jam seminggu. Pelaksanaan hemodialisis dibagi jadi 3 kali, sehingga perlu 3 hingga 5 jam untuk 1 kali cuci darah. Namun, hal tersebut tergantung dari tingkat kerusakan ginjal pasien itu sendiri. Bila penderita gagal ginjal kronis tidak ingin cuci darah terus-menerus, langkah terbaiknya yaitu cangkok ginjal. Sekian penjelasan tentang sistem ekskresi dari kelompok kami. Terima kasih.